Shalom, salam sejahtera dalam nama kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Puruk Cahu pada hari ini pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Masih bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas anugerah hari baru yang boleh Tuhan berikan atas hidup kami, sehingga kami akan melewati dan melaluinya dengan berbagai macam aktivitas dan rutinitas kami hari ini. Namun dalam segala sesuatunya kami percaya kami boleh selalu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan dalam tuntunan lawatan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam renungan voice note ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi siap juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah di bawah perikop perumpamaan tentang dua orang anak yang berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita sehari-hari, salah satunya adalah dengan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu berarti bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari selama ini tidak hanya sebatas pengetahuan kita semata, melainkan bagaimana cara kita untuk melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi kita, baik di saat kita berada di tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan bahkan dalam setiap rutinitas dan aktivitas kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 tadi, yang mana bercerita tentang suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya saat itu. Terkhususnya juga kepada para imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi saat di Bait Allah di Yerusalem. Pengajaran Yesus dalam perumpamaan ini adalah suatu teguran atas gambaran keadaan kondisi spiritual yang bobrok yang dialami oleh imam-imam dan tua-tua bangsa Israel yang saat itu sedang mencobai dan menguji Yesus di tengah keramaian ataupun juga orang banyak. Kebobrokan mereka ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan latar belakang hidup mereka itu sendiri.
Kita tahu bahwa mereka, pada khususnya para ahli-ahli Taurat dan imam-imam bangsa Yahudi, mereka ini adalah kalangan rohaniawan yang tahu isi hukum Taurat dan aturan-aturan hukum Taurat, tetapi justru tidak dapat atau mampu melakukannya dalam kehidupan nyata. Baik itu pengajaran dan cara hidup mereka pun juga hanya berupa suatu seremonial di hadapan umat dan janji setia belaka kepada Allah. Saudara-saudari, di dalam perumpamaan ini kita melihat diceritakan bahwa ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, di mana kedua anak tersebut diberikan suatu perintah yang sama, yakni untuk pergi bekerja di kebun anggur. Namun respon dari kedua anak tersebut berbeda. Si anak pertama atau anak sulung menjawab perintah dari ayahnya dengan mengatakan, "Baik, Bapa." Tetapi anak yang pertama ini tidak pergi dan melakukan kehendak ayahnya. Akan tetapi juga bagaimana dengan anak kedua? Jadi kita telah membaca anak yang kedua atau si bungsu ini merespon ayahnya dan berkata, "Aku tidak mau." Akan tetapi kemudian saat ia menyesal lalu pergi melaksanakan apa yang menjadi kehendak ayahnya. Nah, dari hal ini Yesus kemudian memberikan pernyataan kepada para pendengar perumpamaannya di ayat yang ke-31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Lalu para pendengar perumpamaan ini sontak menjawab seperti yang telah kita baca tadi. Yang terakhir kata mereka, yaitu si anak yang kedua yang awalnya menolak namun melakukan kehendak ayahnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa ia mau melakukannya? Ia melakukannya oleh karena rasa penyesalan terhadap ayahnya, dan dalam penyesalan tersebut kemudian ia mau untuk melakukannya. Saudara-saudari, Yesus kemudian mengatakan di tengah orang banyak dalam pengajarannya bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka di sini ditujukan lebih khusus kepada para imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Mengapa demikian? Selama Yesus mengajar, umumnya yang terjadi dalam konteks pengajaran Yesus pada saat itu berada di Bait Allah di Yerusalem, para pendosa ketika mendengarkan pengajaran Yesus justru ada sebagian yang kembali bertobat dan mau hidup percaya kepada Allah. Berbeda dengan kehidupan para imam-imam dan tua-tua bangsa Israel yang saat itu hanya mau mencari kesalahan-kesalahan dari diri Yesus, bahkan juga mencari kesalahan dari diri orang lain. Bahkan mereka tahu bagian dari firman Allah, namun enggan melakukannya. Bahkan mereka tidak ingin bertobat sekalipun. Berita tentang kedatangan Mesias yang boleh disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mereka dengar. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna perumpamaan ini dalam kehidupan kita sekarang? Ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama ialah 2 orang anak yang terdapat dalam nas ini mewakili gambaran hidup kita selaku anak-anak Tuhan di dalam dunia. Bahwa dalam merespon dan melakukan firman Tuhan, terkadang kita memiliki kekurangan dan kelemahan. Atau bahkan ada sebagian yang hanya mendengar firman Tuhan dan enggan melakukannya dalam ketika menjalani kehidupan ini. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidaklah sempurna di hadapannya. Pasti kita selalu memiliki kekurangan dan kelemahan itu. Yang kedua, apa yang ingin kita renungkan? Salah satu kelemahan kita dalam hidup ini adalah dalam menyerap dan mau belajar firman Tuhan. Itu dikarenakan karena keterbatasan dan keberdosaan kita. Bahkan juga karena terkadang kita masih dikuasai dengan kedagingan dan keinginan kita. Terkadang ada kala dan saatnya kita dengan penuh semangat nih, dan penuh tekad dalam kita mendengar setiap khotbah firman Tuhan dan ingin belajar tentang firman Tuhan, sehingga kita berkomitmen untuk melakukannya, tetapi justru kita hanya sampai pada batasan menjadi pendengar. Kita tidak ingin berbuat, bahkan kita tetap bertahan dengan perangai kita. Seperti kita tetap hidup di dalam dosa,
dan kita membangkang terhadap tuntutan Tuhan melewati firman-Nya. Ini merupakan suatu sikap ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah firman Tuhan dalam perumpamaan ini memiliki pesan yang sangat baik untuk kita renungkan dan syukuri dalam hidup ini. Bahwa sejatinya orang yang melakukan pelanggaran atau dosa, yang hidup di dalam dosa, dan mau menyesali setiap dosa dan perbuatan kesalahan itu di hadapan Tuhan, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan takut akan Tuhan, ini merupakan sikap dari ketaatan. Anugerah pengampunan dan pertobatan Tuhan selalu Ia bukakan bagi saya dan saudara. Akan tetapi, apakah kita mau untuk datang kepadanya, melewati setiap doa dan penyangkalan diri kita, sekaligus kita mau merubah sikap kita di hadapannya. Dan yang terakhir dari perenungan ini adalah sikap ketaatan terhadap firman Tuhan bukan hanya saat kita setia mendengarkan firman itu, baik itu dari khotbah-khotbah pendeta, melalui ibadah-ibadah, baik itu secara tatap muka, melalui sarana media teknologi seperti saat ini yang bisa kita akses, baik itu dari YouTube, dari voice note seperti yang kita dengar sekarang, dan kita kemudian berjanji kepada Tuhan untuk mau dalam melakukannya, tetapi nyatanya tidak. Maka dari itu saya akan mengajak kita semua, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita jangan hanya sampai menjadi pendengar yang setia, tetapi bagaimana kita untuk melainkan melakukan firman itu dengan setia dalam kehidupan ini. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar setiap saat. Tuhan Yesus memampukan saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan melewati voice note ini. Kami percaya, kami diajarkan bukan hanya setia di dalam menjadi pendengarnya, tetapi kami juga diajarkan untuk mau dan mampu melakukan firman itu dengan setia sebagai wujud nyata ketaatan hidup kami di hadapan Tuhan. Ada kalanya kami tahu firman-Mu, tapi juga ada kalanya kami enggan untuk melakukannya. Oleh sebab itu ampuni kami, karena kami tidaklah sempurna. Kami juga mensyukuri dari firman ini, kami mengerti bahwa kasih Tuhan selalu dibukakan bagi kami, diberikan bagi kami. Bahkan pintu pertobatan itu selalu Tuhan berikan. Oleh sebab itu firman-Mu yang boleh mengajarkan dan menegur kami bahwa bagaimana caranya kami untuk mau kembali kepada Tuhan dalam perubahan sikap hidup dan mau di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu tanpa kekuatan daripada Tuhan kami mungkin tidak akan mampu. Oleh sebab itu Tuhan anugerahkanlah kepada kami kesetiaan itu dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga dalam kami melakukannya dengan setia dan sempurna seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan kami akan melewati hari ini dalam rutinitas kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan boleh menuntun dan memberkatinya. Pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Pakailah kami agar kami menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, gereja, dan rutinitas pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, rumah tangga kami, pergumulan kami, semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang jauh mengetahui segalanya, karena Tuhan jauh di atas segala yang kami pikirkan. Tuhan dalam surga, dalam Yesus Kristus, saat ini kami berdoa secara khusus kepada pemerintahan Kabupaten Murung Raya. Engkau boleh memberkati Bupati kami bersama dengan para jajarannya, baik itu kepada kepala dinas dan segala pejabat-pejabatnya. Engkau pakailah mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepemerintahan Kabupaten Murung Raya ini, agar dalam setiap tanggung jawab yang boleh mereka lakukan, mereka melakukannya dalam pertolongan Tuhan.
Tuhan boleh menganugerahkan kepada mereka setiap talenta dan karunia, sehingga apa yang mereka kerjakan ini mereka kerjakan dengan sempurna seturut dengan kehendak Tuhan. Dan banyak kami yang merasakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu juga kami menyerahkan saat ini kepada jemaatmu juga yang ada di Lohing, Kabojur, Olong Siron. Keberkati jemaat ini dalam keberadaannya. Pakailah para pendeta, baik itu majelis yang ada di sana, agar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap rutinitas aktivitas warga jemaat yang ada di Olong Siron, agar mereka selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat Tuhan di sana. Kau berkatilah dalam setiap apapun yang mereka harapkan dan cita-citakan, baik itu rumah tangga mereka, baik itu kehidupan mereka sebagai orang tua, anak-anak, dan mereka sebagai lansia. Kami percaya anugerah kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan bagi mereka yang di sana, bahkan juga Tuhan cukupkan mereka dalam segala keadaan hidup. Kami serahkan juga saat ini kehidupan pribadi kami dan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, bukan kehendak kami manusia. Ini kami, doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.